Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar kita berbagi ya, kawan-kawan, mengenai garam sekali ini ya. Apa sebab saya memakai garam kasar di sini? Ini karena satu, untuk mempertahankan bunga, kedua agar mengeluarkan terubus-terubus baru ya. Karena hampir setiap hari di sini hujan, kawan-kawan. Jadi dilihat dari ciri-ciri daun, ujung-ujung daun muda yang mulai menguning, itu menurut saya pH-nya asam ya. Ini bisa dilihat ya, ujung daun muda banyak yang kering. Nah, mengenai pemberian garam sendiri, itu di masa pertumbuhan kita tidak lagi ya memakai, kecuali pohon kita keluar bunga atau dalam pengisian buah ya, buah durian, itu baru kita berikan. Fungsi garam kasar sendiri itu, kalau menurut saya pribadi ya kawan-kawan, itu kandungan esensialnya mikro, pupuk mikro di situ ada 82 atau 83 jenis ya, saya lupa, penting di atas 80 kandungannya, kandungan pupuk. Jadi di situ ada mikro, semualah di situ. Jadi untuk melengkapi pupuk pupuk organik, saya hanya memakai garam kasar ya kan. Dan garam kasar sendiri untuk pertumbuhan, angin kencang pun pohon tetap aman ya kan. Kecuali badai topan itu ya, puting beliung, nah itu baru pohonnya patah atau tercabut ya. Tapi kalau angin kencang aja, angin barat, itu tidak apa-apa ya kan, paling ranting-ranting aja yang patah. Tapi untuk pohon sendiri nggak takut tumbang ya, karena di daerah saya ini anginnya sangat kencang kalau mau hujan. Nah, mengenai pemberian garam berapa banyak sih? Jadi dia tergantung tajuk aja ya kan. Kalau saya bilang sekian kilo sekian genggam, terlalu riskan ya bagi kawan-kawan. Jadi kalau menurut saya, ikuti ujung tajuk merata, jangan terlalu tebal. Ya, sekali lagi, jangan terlalu tebal atau ditabur merata sampai ujung tajuk. Pemberian garam sendiri seringkali saya bilang ya, dari awal bisa kawan-kawan lihat ya, dari YouTube saya yang pertama untuk pertumbuhan itu tidak pernah banyak ya, secukupnya. Seperti kita masak, kalau nggak pakai garam rasanya nggak enak. Tapi kalau kebanyakan garam, kita nggak bisa makan. Bisa makan juga, kitanya sakit perut. Seperti itu juga dengan tanaman tumbuhan ya. Nah, sini kawan-kawan bisa lihat, dan wajib bersih ya. Ini belum kita bersihkan. Bahwa pohon itu wajib bersih kawan-kawan. Berulang-ulang saya katakan itu. Apa sebab? Pertama, ketika panas, ketika musim hujan, bahwa ini jika bersih kena matahari setengah hari aja atau 4 jam aja tanahnya kering. Jadi kita tidak takut ada jamur Phytophthora dan lain-lain. Ini bisa jadi bukti ya. Dan garam kasar juga, fungsi lainnya itu dia bisa menghalangi hama ya, hama yang ada di tanah. Saya belum melakukan penelitian untuk itu, tapi umumnya ya di tempat saya aman. Nah, ini nanas, lihat dimakan tupai ya. Kalau udah dimakan tupai, itu saya bilang sama orang kerja, itu tidak boleh kita panen. Karena tupai itu akan balik lagi untuk makan itu. Lebih bagus kalau mereka mau ambil yang masih bagus. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat ya pertumbuhannya dari triple planting saya. Untuk garam sendiri di masa pertumbuhan, saya biasanya
memakai sampai usia 3 tahun atau 4 tahun. Tapi jika dia berbuahnya di bawah 3 tahun, seperti 2 tahun udah berbuah, itu saya stop juga penggunaan garam. Jadi pemberian hanya ketika keluar bunga atau sudah menjadi buah sebesar genggaman tangan. Ingat ya kan, bukan selamanya ketika ada buah atau bunga. Selain itu, kita sudah tidak pakai, hanya mengandalkan pupuk full or pupuk organik ya. Saya memakai merek BU8. Jadi ketika mau panen saya berikan BU8 merah di tengah, di antara triple ini 2 sak atau 3 sak. Kalau pohonnya tanam tunggal, berikannya 1 pohon itu 2 sak aja BU8 merahnya, tapi ditabur ya di bawah tajuk. BU8 merah, ingat ya kan kawan. Nah di tempat saya ini, kalau untuk trubus selama dia berbuah sampai panen, itu keluar trubusnya bisa sampai 10 kali ya kan. Karena apa? Dia terus kan dia minggu. Jadi kalau 4 bulan dia panen, ya 4 kali 4 minggu, berarti 16 kali seharusnya keluar trubus. Tapi ya saya katakan yang sudah pasti dia 10 kali trubus ya sampai dia panen. Seperti inilah contohnya ya. Umpamanya semasa dia berbuah ini 1 minggu dia nggak keluar trubus, saya akan berikan garam sekalian untuk pengisian buah. Setelah 1 minggu pemberian garam, biasanya langsung trubusnya keluar ya kan. Dan perlu kawan ingat, hati-hati yang kebunnya dekat pantai atau laut. Hati-hati kan. Itu tidak perlu lagi memakai garam, karena kandungan uap air laut itu sudah mengandung garam. Ya kawan-kawan ya, ingat itu ya. Jadi tidak membabi buta, pinggir laut belum kita kasih garam, jangan. Sekeliling kebun kita, rumputnya pun, ini saya tidak pernah semprot pakai herbisida ya kan. Tidak boleh ya, karena akan mematikan tanah itu sendiri. Saya hanya memakai mesin potong rumput manual aja, nggak apa-apa kan. Yang penting tanah kawan-kawan itu tetap subur dan sehat. Ingat ya, tetap subur dan sehat. Kebanyakan memakai herbisida pun tanah itu tidak mengikat lagi kan. Dia akan seperti pasir gitu ya, tidak mengikat lagi. Karena tanah itu betul-betul udah terkena racun ya. Tapi itu semua ya kembali lagi kepada kawan-kawan ya. Saya tidak mau juga, jangan, harus, tidak mau ya. Terserah kawan-kawan, ini hanya contoh. Ini garam kasarnya seperti itu ya karungnya. Ingat ya kan, karena seperti ini dia karungnya. Garam krosok, ini garam paling murah ya. Kita belinya dari petani langsung. Jadi saya biasanya sekali pesan satu-satu kolisel, atau kalau sudah habis saya pesan makawan. Paling 10 karung cukup untuk tanah sekitar 3,5 hektar ya. Nah ini kan lihat sendiri untuk musangkinya. Nah, berbuah dan berbunga ya. Itu semua tidak langsung begitu saja jadi berbuah berbunga. Dari awal ya udah kita program pemberian pupuk tidak pelit. Ingat ya, pemberian pupuk kita tidak pelit.
Nih seperti ini contoh nih, ujung daun-daun muda menguningnya ini biasanya pH tanah, bukan jamur, bukan apa ya, tapi pH tanah. Jika pH tanahnya kurang ataupun terlalu asam, tentunya si akar tidak bisa mengambil makanan atau mengambil nutrisi. Itu yang menyebabkan seperti kekurangan unsur K ya. Nanti bisa kita lihat ya, 1 minggu dari pemberian garam ini akan saya posting lagi semuanya ini ya, atau 10 hari setelah pemberian garam, seperti apa terubusnya nanti dan seperti apa daunnya. Nanti kita buktikan sendiri ya kan. Saya rasa sampai di sini ya untuk keterangannya. Selamat menonton buat kawan-kawan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.